لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid merupakan rumah Allah, rumah umat muslim untuk melakukan ibadah. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masjid tak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan wadah untuk melakukan berbagai kegiatan. Jalan-jalan Islami kali ini kita akan melihat kegiatan di Masjid Kurnia di Kelurahan Beliung, Kota Jambi. Masjid Kurnia yang berlokasi di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, didirikan pada tahun 1986 atas keinginan bersama masyarakat agar di lingkungan mereka berdiri tempat ibadah. Niat baik ini pun disambut baik oleh salah seorang warga yang langsung mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid. Pemirsa, beginilah kondisi di dalam Masjid Kurnia. Memang cukup megah pemirsa. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengurus masjid. Bisa kita lihat sudah disediakan pendingin ruangan, kipas angin untuk membuat para pengunjung masjid dan juga berbagai aktivitas yang dilaksanakan di masjid menjadi nyaman. Masjid Kurnia awalnya dibangun dengan ukuran 8 x 8 meter. Kemudian kembali dikembangkan pada tahun 1997 menjadi lebih besar, yakni ukuran 18 x 18 meter. Pengembangan Masjid Kurnia bertujuan agar rumah Allah ini dapat menampung lebih banyak jemaah, terutama pada hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama pendiri Masjid Kurnia, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri. Pak Hasan, nah sebagai pendiri dari Masjid Kurnia ini, gimana sih Pak awal mula berdiri masjid ini? Ya, terima kasih. Masjid Kurnia pertama kali didirikan pada tahun 1886
1986. Waktu itu di daerah sekitar masjid ini masih penduduknya masih jarang sekali, sehingga masyarakat ini kalau mau ke masjid harus jauh menempuh jalan yang berliku-liku, kemudian dengan jalan yang belum aspal. Akhirnya masyarakat pada waktu itu berpikir bahwa sudah seharusnya masyarakat di RT 8 waktu itu namanya sudah memiliki masjid itu sendiri. Nah, akhirnya Pak Ketua RT pada waktu itu yaitu almarhum Said Idrus bersama tokoh masyarakat antara lain Bapak Del Yuzar, Sudatu Y Bustami, mengadakan rapat bersama masyarakat untuk membicarakan membangun Masjid Kurnia. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat pada tahun 1987 Masjid Kurnia dengan ukuran 8x12 itu terdiri atau berdiri. Kemudian 10 tahun setelah itu karena masyarakat sudah makin banyak, selanjutnya masyarakat berkeinginan untuk memperluas Masjid Kurnia tersebut. Nah, itulah masjid yang kita sekarang berdiri, dibangun pada tahun 1997 di saat Krismon. Ya. Nah, alhamdulillah dengan upaya kerjasama dan dukungan masyarakat, masjid dapat dibangun dengan baik. Dan sementara itu bekas masjidnya lama yang ukuran 8x8 meter kita jadikan sebuah madrasah. Dan madrasah itu sekarang alhamdulillah sudah sangat maju sekali dan sudah mempunyai murid cukup lumayan. Kemudian kita pun sudah mempunyai yayasan pendidikan Kurnia Ilahi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Imron Rosadi MPD. Perkembangan Masjid Kurnia makin hari makin maju pesat. Ini atas dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar Masjid Kurnia, yaitu masyarakat RT 04, RT 05, dan RT 13 Kelurahan Beliung yang sekarang Kecamatan Alam Brajo. Anak dan istri ataupun anak dan suami. Pada zaman Rasulullah, masjid tidak saja sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik umat Islam. Masjid bahkan menjadi pilar utama pembangunan peradaban suatu negeri. Inilah yang dicontohkan Rasulullah ketika pertama kali beliau menginjakan kakinya di Madinah. Praktek Rasulullah ini menjadi panutan bagi khalifah dan penguasa muslim sesudahnya. Terbukti, saat ini pembangunan masjid terus dilakukan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Di Masjid Kurnia, masyarakat tidak saja dapat melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan tadarus Al-Quran. Namun pihak yayasan juga telah mengembangkan lembaga pendidikan madrasah. Madrasah yang awalnya hanya 3 lokal, kini terus dikembangkan menjadi 5 lokal. Pendirian madrasah agar anak-anak di kawasan ini mendapat pendidikan agama yang memadai. Ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Kurnia Ilahi, Bapak Dr. Kemas Imran Rasadi. Nah, Pak Kemas, Bapak sebagai Ketua Yayasan, ini kan sekarang Masjid Kurnia sudah semakin berkembang, bahkan sekarang sudah ada madrasahnya. Awal mula berdirinya yayasan ini seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih bahwa yayasan kita ini sudah berdiri, memang sebenarnya prosesnya cukup lama. Tetapi secara hukum, yayasan kita ini sudah berdiri pada tahun 2015. Nah, walaupun demikian bahwa secara hukum baru berdiri secara akta notarisnya, tetapi proses pendidikannya sudah berjalan pada hampir 4 tahun yang lalu. Nah, proses ini melibatkan seluruh masyarakat di sekitar kita ini. Nah, bahwa tujuan kita daripada mendirikan yayasan ini adalah tidak lain tidak bukan, pertama kita memberikan secara hukum ya, karena lembaga pendidikan kalau tidak ada dasar hukum atau bentuk badan hukum yayasan, maka pendidikan itu agak sulit untuk berkembang, terutama untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pihak lain. Nah, sampai hari ini bahwa kita telah memiliki 2 lembaga. Pertama, pagi itu kita memiliki Madrasah Ibtidaiyah Kurnia. Kalau sore kita Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah untuk sore. Nah, adapun jumlah murid kita pada hari ini berjumlah lebih kurang hampir 100 orang. Dan itu merupakan murid yang berada di sekitar masjid kita, di sekitar madrasah kita juga melampaui daripada kecamatan-kecamatan lain. Nah, seperti kita ketahui, kita sekarang berada di Kecamatan Alam Barajo, tetapi juga bagian dari murid kita juga dari bagian Kecamatan Kota Baru. Nah, ini merupakan aset penting bagi kami karena apa? Kemajuan teknologi, perkembangan dan seterusnya, ada sebagian masyarakat kita sedikit menyampingkan ya pendidikan agama. Nah, ini menurut kami sesuatu yang menjadi perhatian yayasan kami, bahwa kami ingin bagaimana mencetak anak bangsa kita ini, walaupun di satu sisi pendidikan umumnya bagus, tetapi juga pendidikan agamanya harus kita perjuangkan. Karena kondisi hari ini bahwa takwa, iman, dan cerdas itu bagian daripada visi kami yang ingin kami capai pada pendidikan madrasah kita ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita membangun memang banyak butuh dana. Nah, sampai hari ini kita telah memiliki baru 5 lokal ya. Nah, sekarang sedang dibangun 2 lokal lagi. Nah, untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan ini, kami mungkin pada kesempatan ini ya Mbak ya, juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kita bisa membantu ya bagian daripada rezekinya kepada yayasan kami, sehingga nanti cita-cita luhur daripada kita semua mencetak anak bangsa yang cerdas, anak bangsa yang terampil, anak bangsa yang bertakwa, itu bagian daripada tujuan integral daripada tujuan pendidikan nasional kita. Nah, disitulah kami mengambil sebagian daripada tugas kami untuk membangun anak-anak didik kita ke depan. Nah, sejauh ini kepedulian dari pemerintah seperti apa Pak untuk yayasan kita Pak? Iya, sampai hari ini memang karena ini yayasan dan memang bagian daripada masyarakat kita ya, memang sampai hari ini belum ada bantuan yang sifatnya pada yayasan ini ya, belum ada sampai hari ini. Tetapi pada berdiri awal dulu memang sudah ada bantuan juga dari Diknas ya pada tahun-tahun awal dulu kita berdiri, dan juga dari Kemenak ya ada
Tetapi pada berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada. Nah, untuk itu kami sekali lagi Mbak, kira-kira masyarakat dan pemerintah, baik Kemenak maupun Pemda Provinsi Jambi bisa memperhatikan kita untuk sama-sama berbagi mendidik anak bangsa ini. Baiklah, terima kasih Pak Kemas atas waktunya. Sama-sama Mbak. Semoga harapan kita dapat realisasi Pak ya. Saat ini, semakin banyak warga yang menyekolahkan anak-anak mereka ke Madrasah Kurnia. Karena selain mendapatkan pelajaran umum, putra-putri mereka juga diajarkan sholat, membaca surat-surat pendek dan doa-doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk WC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Amin. Doa keluar WC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ashaba anil aza wa afan. Niat berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li ghafil hadasi asfori fardolillahi ta'ala. Doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Doa masuk masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi waftah li abwaba rahmatik. Doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi waftah li abwaba min fadlik. Dengan semakin meningkatnya jumlah siswa, pihak yayasan pun terus berupaya untuk menambah fasilitas termasuk ruang kelas, agar para siswa dapat belajar dengan nyaman. Begitu juga dengan tenaga pengajar yang terus ditingkatkan mutunya melalui berbagai pelatihan. Ketua yayasan pun secara rutin melakukan rapat untuk mengevaluasi kinerja para guru. Sejumlah siswa mengaku senang belajar di Madrasah Kurnia karena sistem pembelajaran yang menyenangkan. Mereka dengan cepat mampu menghafal Al-Quran dan surah-surah pendek. Tidak hanya itu, sejumlah warga pun mengaku bangga dengan berdirinya madrasah di komplek Masjid Kurnia. Halo, nama saya Pina. Saya siswa
kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kurnia. Di sini pelajarannya sangat banyak. Ada sholat duha jika pagi, pelajaran tambahan, praktek ibadah, lagu-lagu Islami, dan juga tahfiz Al-Quran. Kalau guru-gurunya baik sekali, ada Pak Haris, Pak Fauzan, Pak Fikri, Bu Ulfa, Bu Ayu. Ya, Pina baru hafal Al-Fil, Wadduha, Al-Qari'ah, Al-Masyroh, dan juga Al-Kafirun. Saya Muammar. Saya senang di madrasah ini karena bisa mendapat ilmu lebih banyak dan teman-teman sini baik. Saya bisa belajar surat-surat pendek dan saya bisa sholat di sini. Saya sudah bisa surat Wadduha dan yang lain-lain. Kami sebagai tokoh masyarakat di sini sangat bangga dengan keberadaan masjid dan madrasah di Masjid Kurnia ini, karena intinya di mana madrasah adalah tempat untuk menimba ilmu secara teori dan di masjid adalah untuk prakteknya. Dukungan masyarakat sangat antusias dan sangat mendukung dan bangga sekali.